kesimpulan loh ada di RL. Mungkin seperti apa dok menjelang putusan besok? Jadi hari ini ini ya kesimpulan dari pemohon dan termohon, yaitu dari DRL, kuasa hukumnya, dan dari PMJ. Hari ini sebenarnya Bang Jeffrey juga nggak datang karena memang beliau masih di Surabaya. Jadi sekarang ini Doktif memutuskan bahwa Doktif ini berbestian dengan saudara Bang Jeffrey, lawyer dari DRL ya. Jadi memang kita sudah bersahabat baik. Musuhnya Doktif kan bukan kuasa hukum dari DRL, gitu kan? Tapi kan di sini kuasa hukum itu memang bekerja sebagai lawyer yang harus membela kliennya. Jadi di sini Doktif tidak ada masalah dengan Bang Jeffrey. Jadi kemungkinan Bang Jeffrey akan datang di hari Rabu pada saat putusan. Seperti itu sih komitmennya dari Bang Jeffrey. Sebelum ke sana mungkin tadi sempat ngomong jadi bersahabat, mungkin karena apa dok bisa jadi akhirnya? Karena kalau Doktif lihat diskusi, karena sering ya kita berdiskusi, kan mungkin selama ini kita belum kenal ya, makanya terkesan kayak Doktif itu menyerang Bang Jeffrey gitu kan. Tapi sebenarnya setelah Doktif mengenal pribadinya beliau ini, sebenarnya dia pribadi yang baik. Jadi sebenarnya beliau tahu posisinya itu seperti apa. Ya, beliau juga sebenarnya juga memikirkan kerugian masyarakat. Itu yang Doktif lihat daripada saat Doktif berdiskusi dengan beliau. Jadi di sini Doktif pun berkata yang Doktif selalu apresiasi. Doktif bilang Bang Jeffrey bilang ke Doktif kalau akan menjalani proses secara fair. Jadi tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum, misal seperti menyiram, ya, melakukan usaha-usaha di luar prosedur hukum. Jadi benar-benar tegak lurus, memasrahkan semuanya ke hakim yang mulia. Seperti itu. Jadi tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Jadi percaya banget dengan hakim, apapun keputusannya akan diterima. Jadi beliau dengan jelas berbicara bahwa menang dan kalah itu sama-sama terhormat. Jadi kalaupun beliau kalah, pun kalah dengan terhormat, seperti itu. Mungkin bisa dibilang gugatan pra peradilan ini seperti dipaksakan gitu ya tadi dari kalau menurut Doktif memang dipaksakan, karena memang sebenarnya beliau juga tidak ingin melakukan praktik sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena syarat bukti sahnya itu sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Jadi kali ini memang tidak ada celah. Berbeda dengan kasus pada saat melawan Karput. Ya, misalnya begini, pada saat Karput itu kan pencemaran nama baik. Yang namanya pencemaran nama baik itu yang melaporkan harus orang yang dicemarkan. Jadi gitu, misalnya seperti Doktif melaporkan DRL karena pencemaran nama baik ya, Doktif sendiri yang melaporkan. Berbeda dengan kasus yang ini kan perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, jadi bisa diwakilkan ke kuasa hukum seperti itu. Tapi kalau pencemaran nama baik itu nggak bisa. Nah, jadi kelemahannya PMJ juga salah satunya itu. Jadi sehingga praktiknya dimenangkan oleh saudara DRL. Tapi kalau kali ini kasusnya sangat jauh berbeda. Kali ini PMJ tidak ada celah sama sekali. Artinya bisa dibilang akal-akalan aja buat mengulur waktu gitu ya. Betul. Jadi ini hanya buying time aja. Bahkan mungkin yang masyarakat nggak tahu, saksi ahli yang kemarin, saksi ahli pidana yang dibawa oleh pihak PMJ itu adalah saksi ahli yang juga digunakan oleh DRL pada saat membela dia. Gitu. Jadi sebenarnya lucu. Jadi ini kayak hukum karma ya. Kalau misalnya dibilang mungkin kayak hukum karma. Dulu dia dibela oleh saksi ahli. Orang ini yang cukup hebat sekali. Jadi Bang Henry ini orang yang tegak lurus juga, sangat hebat sekali beliau dalam urusan pidana. Bahkan kan beliau S3 ya, nggak dibeli ijazahnya. Jadi asli ijazahnya ijazah betul. Dan beliau insya Allah akan menjadi profesor dalam waktu dekat. Jadi beliau akan memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jadi pada saat praktik melawan DRL, melawan Karput, itu DRL menggunakan jasanya dari Bang Henry. Dan pada saat itu DRL menang. Dan kali ini PMJ melawan DRL, ya. Doktif harap akhirnya DRL menerima apa yang sudah dia tabur selama ini. Dia akan kalah. Doktif kan selalu mengikuti sidangnya dari awal. Sejauh ini gimana dok melihatnya? Apakah masih optimis rapidnya ditolak? Semakin lebih optimis lagi. Kenapa? Karena dengan adanya OTT ketua pengadilan ketua hakim ya di pengadilan Depok, jadi Doktif lebih yakin bahwa tidak akan mungkin ada hakim yang berani-berani untuk menggunakan kekuasaannya, menggunakan
kekuatan yang ada di tangannya untuk mempermainkan hukum. Gitu. Jadi dokter yakin hakim akan tegak lurus, akan merah putih. Kenapa? Karena semua persyaratan untuk penetapan tersangka sudah dipenuhi oleh pihak Polda Metro Jaya. Makanya lama prosesnya. Karena tidak ingin ada celah seperti itu. Jadi dokter yakin hakim akan merah putih dan akan memenangkan Polda Metro Jaya. Dok, buat nanti hari ini kan keputusan hari Rabu. Rabu. Apa yang sudah dipersiapkan dok jika saya yakin itu bakal ditolak gitu? Apa mungkin bisa dibilang merayakan kah atau apa dari itu? Kenapa? Bisa dibilang merayakan kah atau apa gitu? Ya, alhamdulillah nanti langsung dokter syukuran dengan anak-anak yatim, ya syukuran dengan teman-teman tunanetra. Jadi ya karena ini bukan kemenangan dokter. Sekali lagi ini bukan kemenangan dokter, tapi ini adalah kemenangan masyarakat yang sudah dirugikan ratusan miliar. Ya, jadi penyidik di sini benar-benar berjuang buat masyarakat. Dokter pun berjuang untuk masyarakat. Seperti kalian tahu, uang yang ditawarkan ke dokter bukan sudah di angka 5 miliar lagi, tetapi sudah mencapai puluhan miliar. Ya, dan ini dokter tolak mentah. Artinya apa? Keberadaan dokter, kemunculan dokter bukan untuk keuntungan dokter semata. Ya, kalau dokter ingin menginginkan uang, kemungkinan masalah ini sudah selesai. Tapi sampai detik ini tidak ada sedikit pun keinginan damai bersama dengan DRL. Seperti biasa, kembalikan ratusan miliar uang masyarakat, baru kita ngomongin soal damai. Dok, ini kan status sakitnya DRL kan masih belum jelas ya dok. Dokter menyangkanya gimana? Memang benar sakit kah atau gimana? Kalau menurut keyakinan dokter, beliau tidak sakit. DRL dalam kondisi sehat, tapi ini hanya buying time, hanya mengulur waktu saja. Karena beliau tahu kemungkinan besar 99,9999% beliau akan kalah. Jadi di sini kemungkinan besar beliau akan ditahan. Jadi untuk menikmati kehidupan bebas ini, jadi dia menggunakan segala macam cara. Seperti itu. Jadi menurut keyakinan dokter dia sehat. Tetapi kalau dia memposting dia keluar negeri, itu menurut dokter tidak mungkin. Karena saat ini status dia nyaris sama seperti tahanan kota. Jadi dia wajib lapor seminggu 2 kali. Untuk pemanggilan nanti di Polda, gimana prediksi dokter bakal datang kah? Atau... Kemungkinan dia wajib datang. Kalaupun tidak datang akan ada panggilan kedua. Jika tidak datang ya akan dituntut paksa. Itu sudah sesuai dengan aturan KUHP. Terakhir ada pesan mungkin dari dokter buat DRL. Untuk DRL, siapkan kondisi kesehatan kamu. Takutnya dokter nanti pada saat putusan dan kamu kalah, kamu masuk rumah sakit lagi. Ya. Jadi untuk saran dokter, kuatkan iman kamu. Kan kata kamu udah mualaf ya. Jadi kalau bisa kamu sholat malam, ya, kamu berdoa, tetap dalam kondisi sehat. Apapun yang terjadi, nikmati prosesnya. Dan insya Allah kemungkinan jika memang keputusannya kamu kalah, maka kamu akan dipanggil di minggu depan. Hadapi panggilan itu dengan gagah berani. Jangan lupa bawa koper juga, karena kemungkinan besar kamu akan ditahan. Oh, Oke? Ada lagi? Thank you.